Shalom semuanya. Hari ini izinkan saya sampaikan dalam Matius 14 ayat 22. Hari itu Tuhan Yesus di tengah lawatannya, di tengah puncak, salah satu puncak dari pelayanannya. Setelah Tuhan Yesus di tengah KKR yang sangat dahsyat, memberi makan 5.000 orang laki-laki doang, belum perempuan dan anak. Setelah di puncak sangat dahsyat, hari itu masuklah ke dalam pasal Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Tuhan Yesus mulai menyendiri dan berdua dengan Tuhan dan Bapaknya. Dan setelah itu orang banyak itu suruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, ada satu titik, bahkan dari hamba Tuhan, dari pengkhotbah, dari orang di mimbar, orang asyir, siapapun. Selain pelayanan yang dahsyat, kita harus memberikan waktu kita untuk berdua dengan Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dan pantai diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air dengan sangat dahsyat. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, kadang saat Tuhan bekerja dan gak sesuai dengan logika kita, terlalu mudah mulut kita berkata, "Itu hantu, itu sesat, itu bukan dari Tuhan, itu penyesatan, itu salah." Tapi bolehkah sekali lagi saudara, waktu saudara melihat apapun yang Tuhan kerjakan, atau siapapun hamba Tuhan, atau siapapun orangnya, dan walaupun itu seakan-akan tidak sesuai dengan logika kita, bolehkah kita berkaca dengan firman Tuhan? Selain kita berkaca dengan firman Tuhan, bolehkah kita berdoa dengan Tuhan dan mulai tanya Tuhan pribadi demi pribadi? Saya berharap jangan terlalu mudah untuk kita mengucapkan itu hantu, itu salah, itu gak benar. Tetapi segera Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini adalah kata-kata iman yang sangat dahsyat. Saudara, ini di dalam kitab pertama dalam perjanjian baru. Ini adalah mujizat yang sangat dahsyat. Seorang manusia, kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, kita berkata dia emang Tuhan. Tapi hari ini seorang manusia biasa, seorang nelayan bahkan, dia berjalan di atas air. Lalu Petrus menjawab dia. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara, cerita yang sangat dahsyat. Bagaimana seorang manusia bisa berjalan melawan gravitasi, melawan hukum sains apapun. Dan dia berjalan di atas air. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa berjalan di atas air. Kalau bukan hanya mujizat yang dari Tuhan. Dan hari itu manusia biasa dengan imannya berjalan di atas air. Mujizat yang sangat dahsyat. Hari ini ada satu pesan Tuhan yang sangat kuat yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, seberapa saudara memulai pelayanan saudara dengan sangat dahsyat. Seberapa saudara memulai perjalanan dengan Tuhan dengan sangat dahsyat. Saudara sedang berjalan di atas kemustahilan. Tuhan telah bawa kita sampai hari ini dengan sangat dahsyat. Coba saudara mulai merenung tahun demi tahun. Waktu saudara mulai perjalanan dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa jatuh cinta pertama kali dengan Tuhan. Dan saudara memulai pelayanan itu dengan sangat dahsyat. Dengan mujizat. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, kalau saudara kita renungin. Saudara flashback ribuan tahun. Zaman Tuhan Yesus. Hari itu Petrus berjalan di atas air. Air yang Petrus jalani di langkah pertama sama di langkah terakhir, menurut saya dinginnya sama. Anginnya paling beda-beda jauh. Satu titik angin kencang, satu titik angin reda, angin mulai kencang lagi. Saudara, di awal kita memulai perjalanan kita dengan Tuhan, masalahnya sama. Dinginnya tetap sama. Godaannya sama. Anginnya bahkan sama. Kadang angin besar, kadang angin kecil, angin tetap ada. Tapi waktu itu mulai masuk ke dalam hati kita. Keraguan-raguan itu mulai datang. Ketakutan itu mulai datang.
Lalu ia mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kalau nggak ada ayat ini, sejujurnya ini adalah cerita mujizat paling dahsyat yang dimulai dari kitab perjanjian baru. Tapi sedihnya ada ini, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang percaya, kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara perhatiin ayat ini. Hari itu di ayatnya Petrus berjalan di atas air. Saudara bayangin Petrus sudah jalan dari perahunya dengan sangat dahsyat. Satu kemustahilan. Dan dengan sangat sedih saat masalah datang. Angin yang sama yang Petrus mulai jalan di awal. Air yang sama dinginnya dari Petrus berjalan di langkah awal. Air yang sama-sama beratnya. Laut yang sama, bukan laut yang berbeda. Tapi di satu titik dalam hidupnya, masalah itu mulai datang. Angin mulai masuk ke dalam hatinya. Dan satu titik, Petrus tenggelam. Tapi kalau saudara perhatikan, di ayatnya dikatakan, lalu Tuhan tolonglah aku. Di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Kita boleh garis bawahi, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Saudara, hari itu Yesus manusia biasa. Petrus manusia biasa. Yesus sepenuhnya Tuhan tapi juga sepenuhnya manusia. Seberapa sih panjang tangan manusia? Boleh saya panggil adik saya yang tercinta. Saudara, hari itu Petrus sudah berjalan dari langkah ke langkah. Saudara bayangin dia berjalan dari mujizat ke mujizat. Dan satu langkah terakhir. Saudara, boleh adik saya ulurkan tangan saya, adik saya. Saudara bayangin, paling jarak 1 meter, lebih dikit lah 1 meter. Bahkan saya pun gak bisa menggapai tangan adik saya. Hari itu saat Petrus sudah berjalan satu langkah terakhir, Yesus mengulurkan tangannya dan dia megang tangan Yesus dan Yesus menolongnya. Saudara bayangin kalau hari itu di satu langkah terakhir Petrus bisa mengakhiri langkahnya dengan sangat dahsyat dan dia bertemu dengan Yesus. Saat dia bahkan sendiri dengan imannya, dia bisa melawan mujizat apapun, melangkah dengan mujizat apapun. Bagaimana saat dia berjalan dengan Yesus, dia bisa menari di tengah gelombang yang dahsyat. Thank you adik saya. Saudara, saya pernah diceritain sama engkong saya. Pak Yusak Cipto berkata, Bev, engkong ini memulai pelayanan dengan Tuhan udah sangat lama. Engkong ini ketemu dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan hamba Tuhan. Banyak orang memulai pelayanannya dengan sangat dahsyat seperti Petrus. Dia berjalan dari mujizat. Mujizat. Saya punya teman yang anak muda mulai pelayanan dengan sangat dahsyat. Dengan sangat hebat, dengan diurapi. Engkau memulai dengan sangat dahsyat. Tapi pertanyaan Tuhan hari ini bukan tentang bagaimana engkau bisa memulai sangat dahsyat. Tapi pertanyaannya, bisakah kita mengakhiri satu langkah terakhir kita dengan sangat dahsyat? Saya percaya buat siapa engkau yang mendengar hari ini, saya percaya ada beberapa dari engkau cuma tinggal satu langkah terakhir. Tinggal satu langkah terakhir. Dan saya berdoa di langkah terakhir dalam hidupmu, jangan biarkan hatimu goyang. Kuatkan dan teguhkan hatimu lagi. Satu langkah terakhir. Saudara, di tahun 1945, mulailah dua anak muda dengan pelayanan yang sangat dahsyat. Dia KKR demi KKR dipakai Tuhan, diurapi sangat dahsyat. Satu anak muda bernama Billy Graham, satu anak muda bernama Charles Templeton. Mereka anak muda yang dahsyat dipakai Tuhan. Tapi satu titik di tengah pelayanannya, Charles Templeton kepercayaannya mulai goyah. Banyak teologi yang mulai menggoyahkan pikirannya. Dan satu titik di tengah hotel, dia lihat satu lukisan. Dan dia lihat orang Afrika dengan menangis kelaparan di lukisan itu. Dan dia mulai goyah dan dia nulis surat ke Billy Graham. Sahabatku Billy Graham, ada satu pertanyaan yang aku gak ngerti kenapa Tuhan biarkan. Kenapa Tuhan biarkan ada orang kelaparan, ada orang diperkosa, ada orang meninggal dengan sangat menderita. Bukankah Tuhan yang sama? Kenapa Tuhan membiarkan itu? Aku gak ngerti jawabannya. Dan hari itu waktu Billy Graham menerima surat itu, Billy Graham bergumul dan dia cari dalam Alkitab. Kepercayaannya mulai diuji. Dan satu titik dia bongkar seluruh Alkitab. Dan dia gak ngerti. Dia gak menemukan jawabannya. Dia tanya ke Tuhan dan seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Satu titik Billy Graham naik ke atas gunung. Dan Billy Graham berdoa dengan Tuhan. Dan tiba-tiba Billy Graham merasakan hadirat Tuhan.
dan Tuhan menjamah Billy Graham. Hari itu setelah Tuhan menjamah Billy Graham nulis surat kepada Charles Templeton. Sahabatku Charles, aku nggak tahu jawabannya. Aku cari dalam Alkitab dan aku tidak menemukannya. Tapi yang aku tahu satu, ada Tuhan dan Dia menjamahku. Hari itu Charles Templeton kecewa dengan jawaban sahabatnya. Saya tahu apa yang terjadi. Hari ini Billy Graham menutup hidupnya dengan sangat dahsyat. Dia salah satu pahlawan iman yang sangat berpengaruh dalam dunia ini. Dia memenangkan ribuan jiwa ke hadapan Tuhan. Tapi saudara tahu Charles Templeton, mereka memulai perjalanan yang sama. Hari ini sebelum meninggal, Charles Templeton tulis satu buku yang dengan judulnya Bye Bye God. Selamat tinggal Tuhan. Aku menjadi orang autis. Charles Templeton mengakhiri hidupnya dengan orang ateis. Tapi Billy Graham mengakhiri hidupnya dengan menjadi pahlawan iman langkah terakhir dengan sangat dahsyat. Saudara, hari ini saya sekali lagi mau bilang, saudara bisa mengawali dengan sangat dahsyat. Toh di awal sama sekarang masalahnya tetap sama kok, masalahnya ada. Di awal sama sekarang anginnya tetap sama. Yang membedakan apa? Cinta kita, iman kita sama Tuhan. Hari ini saudara, kuatkan di langkah-langkah terakhir. Kuatkan di langkah-langkah terakhir. Terakhir, hari-hari terakhir, gereja sedang dihebohkan dengan satu penulis lagu Oh Praise the Name, lagu-lagu yang dahsyat saat dia nyanyikan orang-orang di jamaah Tuhan yang bernama Marty Simpson. Tapi di akhir, Marty Simpson berkata, bye-bye church, aku udah gak percaya Tuhan. Saudara, sekali lagi, saudara bisa memulai mujizatmu dengan dahsyat. Tapi di langkah terakhir, mari kuatkan dan teguhkan iman kita. Karena bukan Tuhan memanggil kita, bukan hanya untuk memulai lawatan dengan sangat dahsyat. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengakhiri juga dengan sangat dahsyat. Saya berdoa siapapun saudara yang mendengar pesan ini, kuatkan dan teguhkan. Mari akhiri hidup kita dengan sangat dahsyat dan sampai kita bertemu di surga nanti bersama Tuhan. Amin.